Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya mereview suatu SSD NVMe lagi, yang dimana brandnya tersebut baru masuk ke kalangan SSD lah, SSD yang biasa maupun yang NVMe. Dan di sini produknya, seperti contoh yang ada di sini, ini adalah produk dari segi Paradox Gaming yang serinya adalah Ballista. Di sini saya dikirimi untuk direview apakah ini bagus atau tidak. Yang serinya 256GB untuk yang ini, size-nya ya. Karena ada beberapa tipe, 128, 256 dan juga 512 serta yang seterusnya. Tetapi di sini sampelnya 256GB. Apakah ini worth it atau tidak di harga yang murah? Ini terbilang murah untuk harganya, sekitar 365.000 untuk harga yang serinya 256GB. Kalau yang 128GB sekitar 200 ribuan lah. Tapi agak nanggung kalau menurutku. Sedangkan beli aja yang 256GB sih untuk standar sekarang ini. Ini yang serinya NVMe. Dan seperti ini bentuk boxnya, sangat simpel sekali sama seperti biasanya. Dan sebelum saya jelaskan untuk apa aja spesifikasinya dan juga mereviewnya dari segi suhunya, booting Windowsnya, membaca maupun menulisnya maupun transfer filenya, jangan lupa klik subscribe dan pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lihat dulu dari segi boxnya apakah bagus atau tidak. Kalau menurutku ini terbilang bagus dan juga simpel dari segi ini ya bentuknya ya, yang dimana warnanya tersebut abu-abu putih dan juga ada tulisan balistiknya dan juga ada tulisan garansi 3 tahun. Garansi 3 tahun tersebut dari Foghorn, jadinya aman lah, karena Foghorn tersebut dia itu simpel kalau menurutku. Dari segi garansinya jadinya aman. Serta dari segi spesifikasinya yang ada di sini, dia itu cuma ada ya tidak terlalu penting sih. Seperti contoh modelnya 2280 Gen M.2 NVMe dan juga panjangnya serta voltage-nya 3,3 volt dan juga suhunya 0 sampai 70 derajat. Cuma itu aja. Serta membaca maupun menulisnya tidak ada di sini untuk spesifikasinya. Tapi setelah saya cek di websitenya, untuk membaca maupun menulisnya yang ini, dia itu up-to-nya 1800 per 1500 untuk kalangan SSD NVMe. Serta TBW-nya 180 tera, jadinya aman sih. Untuk jangka panjang 10 tahun lebih lah untuk menggunakan ini SSD NVMe Paradox Gaming serinya Ballista nih ya. Dan kita akan dibuka aja langsung, gak usah berlama-lama. Seperti apa isinya? Dia itu isinya simple, cuma seperti ini SSD NVMe nya, gak ada yang lain. Dan juga di sini sudah kosong, gak ada apa-apa. Dan tidak ada bautnya sama sekali, baut untuk SSD NVMe ya. Kadang sih ada yang tidak. Tapi kalau yang ini, bukan yang ini aja sih, kebanyakan SSD NVMe tidak dikasih dengan bautnya, karena bautnya tersebut berada di mubuhnya kalian. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini bentuknya sangat simpel sekali. Di bagian belakang dia itu kosongan, nggak ada PCB maupun yang lainnya. Di bagian sini dia tuh cuma ada stikernya aja, stiker balistik dan juga serinya, kapasitasnya, dan seperti itu aja sih. Ini ya, seperti ini, sangat simpel. Apakah ini rekomen atau tidak di harganya yang 300 ribuan? Dari segi performanya sih, semoga aja bagus, karena belum saya review untuk yang ini SSD-nya. Ini juga terbilang murah, tidak sampai 400 ribu lah untuk yang ini. Yang saya suka ini tuh garansinya jelas sekali, dia itu dari Foghorn, jadinya aman untuk mengklaim garansi SSD NVMe-nya ini. Seperti itu aja untuk penjelasan dan juga unboxingnya. Kita lanjutkan saja seperti yang tadi saya kasih tahu, dari segi suhunya, booting Windowsnya, membaca maupun menulisnya, serta transfer file apakah bagus dan juga stabil atau tidak untuk SSD NVMe ini, yang terbilang golongan murah lah untuk SSD Paradox Gaming Ballista yang baru saja terjun di kalangan SSD. Itu aja dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereview SSD NVMe-nya ini, serinya Ballista. Yuk. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Ballista dari Paradox Gaming. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 20 detik. Kalau yang ini terbilang standar cepat lah. Biasanya tersebut di bawah 15 detik maupun 15 detik. Kalau yang ini di 20 detik ya terbilang standar-standar aja kalau menurutku. Masih terbilang cepat kalau yang ini. Meskipun di kalangan SSD NVMe. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan, suhunya dan juga performa. Kalau yang ini dia tuh 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya, dia tuh notnya perfect. Serta suhunya 40 derajat untuk yang ini. Bisa dibilang standar dingin untuk kalangan SSD NVMe untuk yang ini. Lanjut ke bagian informasinya. Kalau yang ini SSD NVMe Ballista, dia itu belum ada SSD controller. Kalau menurutku terbilang wajar untuk yang ini, karena SSD-nya ini terbilang murah.
Kalau misal SSD yang mahal maupun brand-brand yang terkenal, dia tuh ada SSD controller, tapi kalau yang ini belum ada. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi pembaca maupun menulisnya. Untuk yang ini, membacanya mendapatkan 1840 dan juga menulisnya 784. Dan jika kita bandingkan dari segi yang ada di websitenya, dia tuh aktunya 1800 per 1500. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu melebihi 40. Sedangkan menulisnya dia itu malah hampir 2 kali lipat menurun di 784. Perbandingannya agak jauh sekali untuk yang ini dan tidak sesuai dengan yang ada di websitenya dari segi menulis. Kalau menurutku untuk yang ini masih bisa dimaklumi karena harganya terjangkau. Tapi dari segi membacanya dia itu tembus sampai 1800, terbilang tinggi untuk yang ini. Serta TBW-nya 180 TB. Bisa tahan lama sampai 10 tahun ke depannya. Intinya seperti itu. Lanjut ke transfer file, yang dimana saya menggunakan 2 SSD NVMe, Kingston dan juga Paradox Gaming. Lalu saya akan memindahkan file sekitar 61 GB lah, seperti contoh yang ada di sini. Yang pertama Kingston ke Ballista dulu. Awalannya dia itu mulai dari 800-an MB per second, lalu turun ke 60 sampai 400 MB per second. Tapi terkadang naik ke 500-an juga lah, tapi masih naik turun secara terus menerus, seperti contoh grafik yang ada di atas sini. Dan juga pada saat proses 65%, dia tuh stabil di 60 sampai 100-an MB per second terus menerus sampai selesai. Jadi kalau yang ini menurutku kurang stabil lah. Yang dimana untuk kalangan NVMe, dia tuh cuma mentok di 500-an aja pada saat awal sampai pertengahan. Lalu pertengahan sampai akhir, dia tuh drop di 60 sampai 100-an. Jadi kurang bagus kalau menurutku. Dan jika lo dibalik dari NVMe Ballista ke Kingston NVMe dengan file yang sama 61 GB, awalannya mulai dari 3 MB per second lalu naik perlahan ke 1 GB per second. Dan dia stabil naik turun di angka 800 MB per second sampai 1 GB per second. Lalu pada saat proses di 60%, dia tuh turun ke 300 MB per second dan naik turun dari 300 MB per second sampai ke 1 GB per second. Dan di angka 75%, dia tuh naik stabil di angka 800 MB per second sampai 1 GB per second sampai selesai. Kalau yang ini masih mending, dia tuh stabilnya masih di atas 500-an. Sedangkan yang tadi, yang sebelumnya, dia tuh malah di 60-an atau di bawah 100 lah. Anehnya seperti itu. Dari segi pengujiannya, kita lanjut ke kesimpulan. SSD NVMe dengan harga terjangkau 360 ribuan untuk kalangan 256 GB ini terbilang bagus-bagus aja. Jika kalau kalian mencari SSD NVMe dengan harga terjangkau, seperti contoh ini SSD Paradox Gaming Ballista. Yang saya suka dari ini, dia tuh dipegang sama Foghorn, jadinya aman untuk klien garansi. Serta dari segi booting Windowsnya terbilang cepat, kesehatan dan juga performa maupun suhunya dia tuh bagus. Crystal Disk Mark-nya ya bisa dibilang bagus juga, TBW-nya juga tinggi 180 TB. Lalu dari segi transfer file-nya dia tuh setengah-setengah lah. Ada yang bagus, ada yang tidak. Seperti di pengujian sebelumnya. Jadi intinya ini terbilang bagus kalau menurutku pribadi. Intinya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi. SSD NVMe Paradox Gaming Ballista yang 256 GB. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.